kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kelompok 5 terdiri dari Sri Sulastri, Siva Hairunisa, Lutfia Ramania, Rida Aulia Rahmah, dan Intan Rahayu. Tema yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu tentang perkembangan studi implementasi kebijakan publik. Berikut 4 poin penting yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian studi implementasi kebijakan publik. Yang kedua, perkembangan studi implementasi kebijakan publik. Yang ketiga, tujuan adanya implementasi kebijakan publik. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Yang pertama, ada pengertian implementasi kebijakan publik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Daniel Masmanian dan Sabatir dalam bukunya Implementation and Public Policy, yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Yang kedua, menurut Van Meter dan Van Hol, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Berdasarkan pendapat dua ahli tersebut, maka pengertian dari studi implementasi kebijakan publik disimpulkan sebagai berikut. Studi implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan yang menyangkut 3 hal, yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan. Selanjutnya yaitu tujuan implementasi. Tujuan implementasi sendiri ada 2. Yang pertama yaitu sebagai tahap perumusan masalah atau problem structuring. Yang kedua sebagai delivery process. Selanjutnya ada perkembangan dari studi implementasi kebijakan. Studi implementasi kebijakan berkembang pada tahun 1970-an yang diprakarsai Pressman dan Wildavsky. Studi implementasi kebijakan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu ditandai dengan munculnya teori dari berbagai generasi. Seperti yang telah disebutkan pada slide sebelumnya mengenai teori perkembangan studi kebijakan publik, berikut akan dipaparkan mengenai perkembangan teori-teori tersebut. Yang pertama yaitu teori generasi 1. Tokoh dalam teori generasi 1 adalah Eugene Bardah. Teori ini menerangkan bagaimana outcomes implementasi kebijakan publik pada suatu daerah tertentu dengan suatu kasus tertentu. Dalam teori belum memperhatikan variabel apa yang mempengaruhi implementasi. Kemudian teori generasi kedua menjelaskan bagaimana menggunakan kerangka teori, yaitu variabel apa yang menyebabkan adanya perbedaan antara output dengan objektif dan antara outcome dengan goals. Telah ditelusuri variabel-variabel apa yang menyebabkan perbedaan antara objektif dengan output dan goals dengan outcomes. Kemudian ada teori generasi ketiga. Dalam teori ini lebih maju dibandingkan dengan 2 teori sebelumnya. Teori generasi ketiga mencoba menghubungkan independent variable dengan dependent variable. Dijelaskan pula bagaimana proses hubungan itu terjadi. Selanjutnya yaitu kandidat teori generasi keempat. Teori ini dikembangkan oleh Robert Stoker untuk menjelaskan fenomena implementasi. Menurut teori ini, mereka yang terlibat dalam implementasi harus dipahami sebagai aktor-aktor yang memiliki nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam proses implementasi, dan mereka ini menciptakan kerangka kerja organisasi yang mendukung pencapaian nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, mengapa studi implementasi kebijakan publik diperlukan? Yang pertama, yaitu karena pandangan klasik yang dianut oleh para perumus kebijakan selama ini mengatakan bahwa
tahapan tersulit dari serangkaian proses perumusan kebijakan adalah agenda setting dan formulasi. Jika agenda setting dan formulasi telah dilampaui, maka implementasi dianggap sebagai sesuatu yang given, yaitu yang akan menggelinding dengan sendirinya. Kemudian dalam kenyataannya, perfect implementation tidak pernah terwujud karena beberapa hal. Selanjutnya, ada implementasi sebagai bagian dari proses kebijakan. Untuk memahami suatu kebijakan, salah satu pendekatan yang digunakan dalam policy science adalah menggambarkan kebijakan sebagai suatu proses yang terdiri dari berbagai tahapan. Hal tersebut dikemukakan oleh Laswell pada tahun 1956, yaitu dari agenda setting, policy, termination. Selanjutnya yaitu pengaruh administrasi publik dalam studi implementasi. Pengaruh administrasi publik terletak pada fungsi utama implementasi, yaitu untuk mencapai atau mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan, yaitu policy goals. Maka fokus utama implementasi adalah bagaimana mencapai tujuan-tujuan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Yang pertama yaitu communication, yang kedua resources, yang ketiga disposition or attitude, yang terakhir bureaucratic structure. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi. Harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. Kemudian resources atau sumber-sumber. Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peran penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bila mana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Disposition or attitude atau sikap berkaitan dengan bagaimana sikap implementer dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementer bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu bureaucratic structure atau struktur birokrasi. Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami. Terima kasih.